Ada beberapa aulia itu fotonya bisa membuat syaitan menjauh dari rumah kita. Ada beberapa aulia itu fotonya bisa membuat syaitan menjauh dari rumah kita. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini, sahabatku semua, kita kembali membahas tentang kisah kurafatnya dari golongan para habaib ini, teman-teman. Sudah cukup lama ya, teman-teman. Sudah cukup lama kita tidak membahas tentang kisah-kisah kurafat yang mereka sebarkan kepada tengah-tengah umat, teman-teman. Nah, Habib yang akan kita bahas ini, sahabatku semua, dulunya juga pernah kita reaksi videonya, teman-teman. Yang pertama dulu, ketika saya mereaksi video Habib ini yang menceritakan tentang kisah karomah seorang habaib. Seorang habaib ini, teman-teman, memiliki karomah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Belum meninggal dunia, belum wafat. Semasa hidupnya, Habibnya, teman-teman, pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sepulang dari surga, teman-teman, Habibnya ini kecapean, lalu minta dipijitin kepada anaknya. Oke, bagi teman-teman yang belum menyaksikan videonya, silahkan nanti dicek pada video berikut ini, teman-teman. Selain itu, sahabatku semua, Habib ini juga pernah bercerita tentang kisah karomah seorang Habib, teman-teman. Habib yang ketika selama dia hidup di dunia ini, sejak Habib ini lahir sampai meninggal dunia, malaikat pencatat amal buruk diliburkan oleh Allah. Luar biasa. Jadi, selama Habib itu hidup, teman-teman, bebas melakukan apa saja. Boleh melakukan dosa, boleh tidak sholat, boleh berzina, mencuri, korupsi. Kenapa? Karena malaikat pencatat amal buruk diliburkan oleh Allah. Na'udzubillah. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan angkat video terbaru dari Habib ini ketika dia berceramah dan dipublikasikan di channel YouTube-nya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Maka dihimbau kita untuk mengkondisikan. Jangan sampai kita, anak-anak kita, keluarga kita melihat hal-hal yang nggak baik. Kondisikan lihat yang baik. Di antaranya seperti yang ditanyakan ini, foto yang kita pajang di dinding, di HP kita, foto para aulia, para salihin, orang-orang saleh. Jadi ceritanya, sahabatku semua, ada salah seorang jemaahnya yang bertanya kepada Habib ini di majelisnya tentang hukum memajang foto di rumah, teman-teman. Terutama foto para ulama. Nah, dijawab oleh Habib ini, sangat dianjurkan. Karena, teman-teman, menurut Habib ini, ada foto salah seorang Habib, teman-teman, atau salah seorang ulama dari kalangan mereka, jika dipajang fotonya di rumah, maka setan-setan akan ketakutan, lari dari rumahnya. Ini kan sangat bertentangan sekali dengan ajaran agama kita Islam. Kondisikan foto aulia salihin, pajang di rumah, sehingga anak kita terbiasa melihat itu, keluarga kita terbiasa melihat itu. Dan dikatakan oleh Sayyidi Habib Umar, ada beberapa aulia itu fotonya bisa membuat syaitan menjauh dari rumah kita. Fotonya membuat syaitan menjauh dari rumah kita, dari cahayanya itu. Ini kan luar biasa parahnya, teman-teman. Luar biasa kurafatnya. Fotonya saja, teman-teman, jika dipajang di dalam rumah, maka bisa menjauhkan rumah-rumah kita dari syaitan. Syaitan-syaitan tidak memasukinya. Kurafat. Emang kalau menurut dia, kira-kira foto ulama siapakah yang bisa mengusir setan di dalam rumah? Jika fotonya dipajang di dalam rumah kita. Apakah foto Habib Rizik Shihab yang mereka anggap bahwa Habib Rizik ini adalah ulama ataupun pemimpin umat Islam, imam besar? Atau foto siapa? Foto Habib Bahar bin Smith yang katanya Habib Bahar bin Smith ini memakan setan. Setan saja dimakannya. Jadi jika dipajang foto Habib Bahar bin Smith bisa menjauhkan rumah kita dari setan. Seperti itu. Atau foto siapa? Foto Habib Umar bin Hafiz. Dipajang di dalam rumah kita, maka rumah kita aman dari setan. Ini bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, teman-teman. Bisa menjerumuskan kita kepada
kesyirikan. Bahkan teman-teman yang parahnya, Habib ini menyatakan ada dalilnya. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Diambil dari hadis Nabi tentang Sayyidina Umar. Waihak ya Umar ya bin Khattab, ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar, inna syaitan la yafirru min dilli Umar. Syaitan ini enggak berani melihat bayang-bayang Sayyidina Umar. Melihat bayang-bayangnya aja syaitan lari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bayang-bayangnya Sayyidina Umar ini bentuknya kan sama bayang-bayang kita. Enggak jelas kan, cuma bayang-bayang. Warnanya hitam. Enggak jelas. Namun faktanya sahabatku semua, tidak ada kita temukan riwayat para sahabat memajang foto Umar bin Khattab di dalam rumahnya. Enggak ada. Oh, mungkin teman-teman bisa berkata, di zaman sahabat kan tidak ada kamera. Tidak ada kamera, tidak ada foto. Mustahil. Wajar jika tidak ditemukan riwayat. Okelah jika teman-teman berhujah demikian. Tapi pernahkah kita mendengarkan riwayat di dalam rumah para sahabat dipajang lukisan Umar bin Khattab untuk mengusir setan? Tidak ada, teman-teman. Tidak pernah kita temukan riwayat para sahabat memajang lukisan Umar bin Khattab. Memang ada hadis menyatakan bahwa jika Umar bin Khattab melewati satu lembah, maka para setan yang ada di lembah itu, teman-teman, maka akan lari, akan kabur, mencari lembah-lembah lain, karena takut kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Kenapa setan takut kepada Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab ini takut kepada Allah. Tingkat ketakwaannya sangat luar biasa. Jika teman-teman tahu bagaimana riwayat ataupun kisah tentang Umar bin Khattab ini, teman-teman, di wajahnya, di pipinya, ada seperti garis membekas di pipinya, teman-teman. Garis hitam di kedua pipinya. Menandakan bahwa Umar bin Khattab ini sering menangis karena takutnya kepada Allah. Bayangkan teman-teman. Saking banyaknya menangis karena takut kepada Allah, sampai wajah Umar bin Khattab ini membekas. Seperti ada garis berwarna hitam di pipinya, bekas tangisannya. Jadi teman-teman, dalil yang digunakan oleh Habib ini, dalil yang dipaksakan, dalil yang ngawur, agar foto-foto dari kalangan mereka, dari kalangan para habaib, dibeli, dipajang di rumah-rumah masyarakat, di tengah-tengah umat, teman-teman. Dan mereka secara tidak sadar menyebarkan ajaran sesat. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah, termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, gitu kan, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini, maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu bisa dilihat, insyaallah. Apalagi foto ulama, sahabatku semua. Foto para ulama dipajang di tengah-tengah rumah. Nanti teman-teman dikhawatirkan ada pengkultusan, sahabatku semua. Pengkultusan terhadap foto ulama tersebut. Atau bahkan bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, syirik akbar. Apalagi dikatakan oleh Habib tadi, teman-teman, ada foto dari kalangan mereka, ulama dari kalangan mereka, jika dipajang di dalam rumah, maka fotonya ini, teman-teman, bisa mengusir setan. Setan-setan takut dengan fotonya. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Kesalahan kedua, memajang gambar-gambar makhluk hidup yang memiliki fisik, seperti patung, itu 3 dimensi, atau yang tidak memiliki fisik, 2 dimensi, seperti gambar atau foto di rak-rak atau dinding rumah. Memang benar ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum foto. Bagi yang membolehkan pun mensyaratkan foto tersebut tidak boleh untuk diletakkan di tempat yang penuh penghormatan, ya. Tapi di tempat yang diperlukan, seperti KTP, seperti surat nikah, ya, seperti hal-hal yang paspor misalnya, bukan untuk dipajang-pajang, meskipun sebenarnya membolehkan foto. Kalau ada keperluan, misalnya ada bantuan kemudian difoto untuk membuktikan bantuan, nggak ada masalah. Bukan untuk dipajang-pajang.
Jadi jangan disangka tatkala sebagian ulama membolehkan foto seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, berarti dia membolehkan untuk dipajang, tidak, tetap tidak diperbolehkan. Dari penjelasan Ustadz Firanda tadi sahabat Kusuma, memang dari kalangan para ulama ada khilafiyah tentang masalah foto, teman-teman. Ada ulama yang mengharamkan secara mutlak foto. Ada juga ulama yang memperbolehkan berfoto. Tetapi walaupun demikian, walaupun adanya khilafiyah, para ulama sepakat bahwa memajang foto ataupun lukisan, gambar, patung-patung makhluk hidup ataupun makhluk-makhluk yang bernyawa itu diharamkan, teman-teman. Berdasarkan hadis Nabi bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah jika ada foto, gambar, patung yang memiliki jiwa ataupun nyawa, teman-teman. Jadi, teman-teman, masih tetapkah akan mengikuti ajaran para habaib ini? Itu pilihannya, semuanya tergantung kepada teman-teman semua. Saya Reski Mesa Putra. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.